Kalau kau ingin tahu keburukan seseorang, tanya sama orang yang tak menyukainya. Kalau kau ingin tahu kebaikan seseorang, tanya kepada orang yang menyukainya. Karena orang yang menyukai kita, dia akan senantiasa berbaik sangka melihat kita. Salah pun kita kadang, karena dia menengok kita baik, tetap yang dia pikirkan baik. Orang yang menilai kita selalu buruk di mata dia, baik pun kita lakukan, selalu yang dia pikirkan adalah mencari celah kelemahan dan keburukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, selamat dari dunia, masuk surga besok insyaallah bersama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, apa kabar subuh ini semua? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Kita baca zikir 3 kali, zikir yang senantiasa diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat bernama Qabisah, supaya dulunya kita kaji, terhindar kita dari penyakit yang menakutkan di hari tua kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masih ingat Bapak Ibu zikir ini kan? Diamalkan 3 kali setiap selepas subuh, dihindarkan kita dari penyakit kecemasan, penyakit menular, penyakit kebutaan, penyakit kelumpuhan. Begitu wasiat Nabi kepada sahabat Nabi bernama Qabisah Al-Bukhari dalam hadisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian subuh kita pada kesempatan yang mulia ini adalah ada 3 hal yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa judulnya Ibu? Ada 3 hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bertanya Ustadz sama ayah sama ibu, mana menurut Bapak Ibu lebih banyak dalam hidup ini, yang pasti atau yang tidak pasti? Rasa-rasanya lebih banyak yang tidak pasti. Contoh, anak bayi Bapak Ibu tidak pasti dia akan menjadi anak-anak, karena banyak bayi yang
Anak-anak pun tidak pasti Bapak Ibu akan menjadi dewasa, remaja. Remaja tak yakin juga, tak pasti juga menjadi dia akan dewasa. Yang dewasa pun tidak ada kepastian dia akan menjadi ayah, ibu, ataupun menikah. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak pasti juga kita ini menjadi kakek, menjadi nenek. Kalau bagi pegawai, tidak pasti juga dia harus pensiun sampai hari tua. Orang yang mati-matian berusaha pun siang malam, tidak pasti juga dia akan kaya raya. Buktinya, mohon maaf Bapak Ibu, sampai hari ini kalau kita pikir-pikir, sudah sangat letihlah kita siang malam mencari nafkah itu. Ada yang sampai berani membuka, kalau ibarat berjualan, dibukanya toko itu 24 jam bertahun-tahun, tidak kaya-kaya juga. Artinya berusaha pun mati-matian, tidak pasti juga kita akan kaya. Dari semua yang tidak pasti ini Bapak Ibu, paling tidak dalam hidup kita ini ada yang pasti akan terjadi. Mau dia anak-anak, remaja, dewasa, bapak, ibu, kakek, nenek, atuk, dan segala macam. Yang pertama yang akan pasti terjadi adalah dalam hidup ini pasti kita akan disukai orang dan tidak disukai orang. Itu sudah pasti. Kalau Bapak Ibu paham tentang masalah internet ataupun zaman sekarang ini Facebook, di situ ada simbol Bapak Ibu, ada disebut dengan like, suka. Ada satu lagi dislike, tidak suka. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu, ini akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kata para ulama, majnun, seseorang itu dianggap gila. Kata para ulama, ketika dia punya cita-cita, semua orang akan menyukainya, maka ini disebut dengan orang gila. Maksudnya Ustaz gimana? Kalau Bapak Ibu punya cita-cita, semua orang di ujung batu ini suka sama Bapak, sama Ibu, itu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Karena hukum kehidupan ini, sebaik apapun Bapak Ibu, ada orang suka, ada orang tidak suka. Betul tak Bapak Ibu? Betul. Saya Pak Ustaz tidak pernah ganggu orang. Dari mulai semenjak remaja saya mencari uang, mencari pekerjaan, mencari profesi. Alhamdulillah, tidak pernah saya ganggu orang Pak Ustaz. Jangankan mengambil hak orang, ngapa-ngapain ngatain orang pun tidak pernah saya Pak Ustaz. Saya fokus bekerja. Alhamdulillah, Allah takdirkan sekarang di usia 40-50 tahun ini, ruko saya Pak Ustaz ada 10 pintu, kontrakan saya ada, rumah saya bangunkan. Alhamdulillah, terhitunglah saya yang cukup mungkin di ujung batu ini dari golongan orang-orang yang alhamdulillah lah Pak Ustaz. Apakah kalau Bapak Ibu kaya semua orang suka? Tidak. Atau sebaliknya, Bapak Ibu ditakdirkan Allah tidak kaya, sederhana pun tak, susah Allah takdirkan hidup Bapak Ibu. Apakah semua orang prihatin? Tidak juga, ada juga yang kasihan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama kita hidup di dunia ini yang pertama yang pasti terjadi dalam kehidupan. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Lalu prinsipnya Pak Ustaz supaya kita jangan stres, pikirkan, rawat baik-baik orang yang menyukaimu. Tidak usah buang-buang waktu memikirkan orang yang tidak menyukaimu. Ibu bapak mau tahu kebaikan usaha putih ini? Mau Pak Ustaz? Caranya mudah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Habis sholat subuh ini Bapak Ibu cari orang yang suka menengok saya. Nanti akan ibu bapak dapat cerita yang baik-baik dari saya.
Bapak Ibu mau tahu nggak aib Ustaz Rangkuti ini? Mau cari tahu orang di ujung batu ini yang tak suka menengok saya? Pasti dari A sampai Z dia akan ceritakan keburukan-keburukan saya. Jadi Bapak Ibu pun begitu sama kita. Kalau kau ingin tahu keburukan seseorang, tanya sama orang yang tak menyukainya. Kalau kau ingin tahu kebaikan seseorang, tanya kepada orang yang menyukainya. Karena orang yang menyukai kita, dia akan senantiasa berbaik sangka melihat kita. Salah pun kita kadang, karena dia menengok kita baik, tetap yang dia pikirkan baik. Orang yang menilai kita selalu buruk di mata dia, baik pun kita lakukan, selalu yang dia pikirkan adalah mencari celah kelemahan dan keburukan kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya Bapak Ibu termasuk Ustaz Rangkuti ini tenang kita hadapi kehidupan ini, dalam arti kita tidak stres, tidak terbawa nanti kepada hati kecil sehingga sering bersedih. Sudahlah, rupanya dalam hidup ini pastinya kita akan bertemu dengan orang yang menyukai kita dan orang yang tidak menyukai kita. Sekali lagi, pikirkan, rawat baik-baik orang yang menyukai kita. Jangan buang-buang waktu mengurus orang yang tidak menyukai kita. Kalau ditambah kajinya sedikit, rangkullah orang yang tidak menyukai kita. Dalam tanda petik, kalau menjelaskan diri kita kepada orang lain, dia tidak akan pernah percaya, karena dia selalu memandang kita dari sisi negatif. Kalaupun tidak mau juga dia, sudahlah, karena dalam hidup sekali lagi ini akan terus bergulir sampai mungkin kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, yang pasti akan terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini adalah masalah. Itu pun tidak ada yang tak ada masalah kita. Ibu-ibu ini kalau dikasih mikrofon ini satu persatu, coba ibu sebutkan dari sudut berganti-gantian, menyebutkan masing-masing 3 masalah satu orang. Pasti ada yang komentar, boleh Pak Ustaz 5, boleh Pak Ustaz 10. Artinya apa? Kalau menyebutkan masalah 3 saja itu terlalu sedikit. 5 subuh ini masalah kita bisa kita ceritakan, 10 pun bisa kita ceritakan. Artinya selama kita Bapak Ibu hidup, maka kita akan terus dirundung dan diikuti oleh masalah. Betul tak Bapak Ibu? Betul. Subuh ini ada Bapak Ibu yang bermasalah dengan kesehatannya. Subuh ini ada yang bermasalah dengan ekonominya. Subuh ini ada yang bermasalah rumah tangganya. Subuh ini ada yang bermasalah dengan tetangganya. Subuh ini ada yang bermasalah dengan anak-anaknya. Tidak ada Bapak Ibu satu pun kita di masjid ini atau di ujung batu ini yang kita bertanya sama dia, ada nggak masalahmu? Kalau sampai dia jawab dia tak punya masalah, barangkali dia itu bukan manusia yang normal, izin maaf, sehat macam kita ini. Orang gila itu Pak Ustaz ada masalahnya. Saya perhatikan Bapak Ibu, orang gila itu pun banyak juga masalahnya. Dari mana Ustaz tahu orang gila itu punya masalah? Ada satu orang gila, nggak boleh menyebut nama Bapak Ibu, yang sering patroli di Jalan Jenderal Sudirman. Hari besok nanti pakai daster, besok dia pakai training, besoknya lagi pakai baju compang camping. Apa masalah dia? Bolak-balik, nanti jumpa tong sampah ambil. Apa masalah dia? Lapar dia Bapak Ibu. Rupanya orang gila ini pun bermasalah juga ya Bapak Ibu. Mau tidur dia, bisa juga dia cari selimut. Kedinginan dia, bisa juga dia cari tempat berteduh. Orang gila sekalipun rupanya Bapak Ibu punya masalah. Apalagi kita yang normal-normal yang hidup ini, pastilah kita akan dirundung masalah.
kalau Bapak Ibu renungkan hidup kita ni, mulai semenjak kita mulai pandai berfikir, rupanya memang sampai hari ini taknya pernah kita lepas dari masalah. Awak berpikir dulu waktu kecil masalah awak cuma mainan sajalah. Ayah, nanti kalau aku juara 1 belikan aku sepeda ya ya. Kata ayah, oke, aman tuh. Belajarlah awak sungguh-sungguh. Alhamdulillah dapat juara 1 umpamanya. Dibelikan sepeda. Setelah dibelikan sepeda, awak naik kelas. Apakah masalahnya sampai di situ saja? Dah. Nanti naik kelas lain lagi cita-citanya. Ya, sepeda aku ini nampaknya sudah buruk ini. Nanti kalau dapat juara 1, apalagi kira-kira ya dalam hidup ini Pak. Begitulah terus bergulir sampai kita nanti menutup mata. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita yakin semua kita ini punya masalah, lalu Pak Ustaz, apakah gara-gara masalah ini kita menjadi stres, kita tak lagi bersemangat, kita tak lagi punya motivasi dalam hidup? Jawabnya, jangan. Islam mengajarkan bagi kita yang sering ikut yasinan membaca takhtim, maka akan jumpa ayatnya. Apa kata Allah? Dahsyatnya ayat Quran ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Surah Al-Baqarah itu Bapak Ibu. Bahasa kita ujung batunya sederhananya, tidak akan kami berikan, tidak akan kami timpakan sesuatu masalah itu bagi orang-orang yang tidak mampu menanggungnya. Berarti, ya Allah, kenapa kau berikan aku kemiskinan? Jawabnya dalam Quran itu, karena kata Allah, kulihat cocok memang engkau kuuji dengan kemiskinan. Kenapa aku ya Allah sudah rajin ke masjid solat subuh berjamaah 5 waktu, ada taklim ikut, kemudian ya Allah di mana-mana orang meninggal aku melayan, ada orang pesta aku diundang aku datang, silaturahim baik. Sebaik ini aku ya Allah, kok bisa lagi kena asam urat? Kenapa ini ya Allah? Ngeluh dia. Kata Allah dalam Quran, karena cocok sama kau asam urat itu. Ya Allah, kenapa lagi? Aku ini rajin ke masjid, kau pening-pening aja kepalaku, sehat aja kau kasih ya Allah, supaya jelas aku nampak ke jalan Masjid Al-Huda itu. Kata Allah, sakit kepala itu yang cocok sama engkau. Mau gimana kita lagi Bapak Ibu? Baru bawakan keimannya. Ya Allah, kenapa sakit kakiku ini kena asam urat sampai bengkak? Kadang mau sholat subuh saja jam 4 aku bangun, harus kurendam dulu pakai air garam, susut sikit kaki ini baru bisa lagi melangkah ke masjid. Ya Allah, apa susah bagimu menyembuhkan kaki ini ya Allah? Tujuanku kalaupun sembuh ke masjidnya, hendaknya aku bawa maksiat ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Kata Allah, yang cocok sama engkau saat ini adalah sakit kaki kena asam urat kau dulu. Kenapa Allah buat kena asam urat? Karena menurut Allah, kalau kau kena asam urat, takkan terlalu jauh lagi kau jalan di dunia ini. Karena mungkin 20 tahun yang lalu, entah kemana kaki ini kita bawa-bawa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka awak di hari tua ini bukan makin nyaman Bapak Ibu. Obati penyakit satu, datang yang satu lagi. Yang paling luar biasa, belum sembuh yang satu, udah kumat satu lagi. Macam berebut penyakit itu di badan awak sekarang di Bapak Ibu. Maka ada bapak-bapak ibu ini sering bertanya dalam hatinya, tapi tidak dia tanya sama Ustaz, kenapa Pak Ustaz kita makin tua, kok makin banyak penyakit ini? Bahasa orang kedenya, kan sudah lama dipakai kata orang, kan begitu Bapak Ibu. Kenapa jantungku ini enggak normal kayak dulu Pak Ustaz? Udah lama dipakai. Tengoklah Pak, berapa umur Bapak sekarang? 70 tahun Pak Ustaz. Bapak kenal enggak, Ibu kenal enggak dengan Honda Cup 70? Kenal. Itu disebut Cup 70 karena keluarannya memang tahun 70. Sekarang 2023, masih ada Honda Cup 70 sekarang? Ada.
Kira-kira kalau kap 70 dipakai di 2023 Bapak Ibu, gimana keadaannya? Kalau Bapak buat lari 120 ke Pekanbaru, pastilah lepas bannya, meledaklah soknya, bocorlah olinya, kemudian membantinglah klepnya. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak layak pakai lagi karena sudah berumur. Awal hidup dia pun begitu juga. Kenapa kakiku ini kena asam urat? Asam urat itu datang setelah Bapak umur 60 ke atasnya, 40 ke atas. Selama ini dari 20 tahunan mohon maaf sampai 40 kan sehat aja dia. Maka dibuat Allah sakit, jangan marah. Ya Allah, selama ini sudah lama sehat, sekarang kau buat sakit. Tidak apa-apa ya Allah, karena ini memang yang terbaik. Mana keuntungannya? Orang yang beriman ketika dia ditimpa dengan sakit, sabar dia dalam menjalaninya, berobatnya dia, tidak juga kunjung-kunjung sembuh. Dalam hadis Nabi, menakjubkan perkara orang beriman. Kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang tak dia sukai, maka dia bersabar. Kalau dia bersabar, apa yang dia dapat? Yang pertama, Allah lewat itulah menggugurkan dosa-dosanya. Itu Bapak Ibu. Aku rasanya dosaku udah gugur Pak Ustaz, udah bertahun-tahun sakit nih. Alhamdulillah. Kenapa belum sembuh Pak Ustaz? Kan cuma dosa yang gugur. Iya, kalau Bapak Ibu merasa rasa-rasanya dosa itu sudah Allah hapuskan karena sabar menanggung penyakit, maka naik lagi ke atas. Allah dengan cara itulah menaikkan derajat Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kena asam urat bersabar, dosa hapus, naik derajat. Besoknya lagi dikasihnya yang lebih dahsyat dari asam urat, Bapak Ibu sudah biasa kebal dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Jadi dalam hidup di Bapak Ibu, makin diuji, makin dicoba, nampak Allah makin kuat kita, dan akan berhenti, masalah hidup ini akan dia berikan. Selesai obati kaki, besoknya nanti akan muncul lagi lambung. Lambung belum lagi selesai, dicek lagi ke awal pros. Kata dokter, Bapak sudah mulai kotor paru-parunya. Belum lagi cuci paru-paru ini lagi. Oh Tuhan, datang lagi penyakit asma lagi, muncul lagi sesak napas. Sesak napas belum lagi selesai, dicek lagi. Oh Bapak nih kolesterolnya tinggi. Allah Akbar. Lalu kalau semua sudah berebut penyakit di badan kita ini, menangis kita, mengeluh kita, tidak ada juga gunanya. Apa yang bisa dilakukan? Syariatnya berobat sajalah, dan kemudian banyakkan zikir. La haula wala quwwata illa billahil Aliyil Azim. Tidak ada daya, kekuatan, upaya dalam hidup ini ya Allah, illa billah, kecuali ini semua pertolonganmu ya Allah. Serahkan saja sama dia. Jangan Bapak Ibu stres, tinggal obati saja. Enggak sembuh pun dibuatnya, nikmati saja. Ya Bapak Ibu ya, hidup kita ini pasti akan berjumpa yang kedua dengan masalah. Yang terakhir, yang ketiga, yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Ada orang Bapak Ibu sudah 100 tahun umur tak mati-mati. Ada apa saudara? Ada kita yang hadir di masjid di Bapak Ibu berumur 150 tahun. Tidak ada lagi. Paling tua kita yang hadir di mungkin 80 tahunan lah. 80 pun sudah jarang. Di survei ujung batu ini mungkin Bapak Ibu dengarlah nanti di masjid-masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia seorang hambanya bernama Sebulan, usia 80 tahun. Udah jarang tuh Bapak Ibu. Yang terdengar sekarang antara 40 ke 60. 70 pun kami dia hidayah udah jarang saya dengar. Mainnya sekarang 63, 60, 45. Antara itulah Bapak Ibu. 30-an Pak Ustaz, itu agak jarang sekali. Ustaz berapa sekarang? Saya 34, menjelang 35. Besok kalau dipanggilkan, jangan Bapak Ibu kaget. Telah meninggal seorang putih umur 35 tahun. Masih muda itu. Apa urusannya? Karena hidup pasangannya pasti mati.
Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tentang masalah yang pasti kita hidup akan mati, berarti Pak Ustaz kalau mati berakhir, selesai, tidak ada cerita lagi kan? Ada Bapak Ibu, tengok di Quran itu. Dalam hidup ini akan terulang dua perkara dan kadang-kadang satu yang paling miris kita. Yang pertama yang terjadi, ada orang sebagian masih hidup dia, tapi seolah-olah dia sudah mati. Ada orang yang sudah mati, seolah-olah dia masih hidup. Dan yang paling mirisnya, kita akan meninggalkan hidup ini hanya sebatas cerita saja. Mana Bapak waktu SD dulu? Bapak cerita sekarang waktu SD Bapak tahun 90-an. Anak-anak geleng-geleng kepala. Kapan Bapak SD? Dulu, kapan? Tahun 90-an. Hanya cerita saja. Ibu sekarang umur 60 tahun. Cerita Bapak Ibu waktu masih SMP. Anak-anak geleng-geleng kepala. Rupanya hidup Bapak ini hanya sekedar cerita. Di Quran itu ada orang yang meninggalkan cerita yang baik, ada orang meninggalkan cerita yang tak baik. Yang meninggalkan cerita baik supaya enggak susah-susah nanti mencari di Quran itu, Nabi kita lah. Apa kebaikan yang ditinggalkan Nabi? Allah langsung memuji saking baiknya Nabi semasa hidupnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Memang luar biasa, akhlakmu baik, luar biasa Muhammad, kata Allah. Maka sampai hari ini terukir sejarah, Nabi sudah 1490 tahun sekian Bapak Ibu, kalau dia lahir dihitung meninggalnya, sampai sekarang masih tetap kita ingat-ingat jasa kebaikannya, padahal orangnya tak ada lagi. Ada juga di Quran itu yang memang meninggalkan cerita yang tak baik. Fir'aun, si Haman, yang hafal Bapak Ibu ayatnya yang mudah lah. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Celakalah tangan Abu Lahab, sungguh celaka. Apa kelakuan Abu Lahab di semasa hidup? Pikiran dia, bagaimana cara supaya bisa dia membunuh Nabi. Itu saja yang dia pikirkan. Perempuan ada juga yang meninggalkan cerita tak baik Pak Ustaz. Ada, masih dalam surah Al-Lahab itu juga. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab itu kerjanya membawa kayu bakar. Untuk apa kayu bakar itu Pak Ustaz? Masak nasi atau masak teh? Bukan. Kayu bakar itu dalam Quran kiasan. Istri Abu Lahab ini tukang gosip, tukang fitnah. Rupanya Bapak Ibu tukang gosip, tukang fitnah mati pun dikenang juga. Cuman besok kalau kita makamkan dia, kita kubur dia di simpang ngaso, itu saja kerjanya di dunia ini, menggosip, memfitnah, menggosip, memfitnah. Itu sudah duluan istri Abu Lahab melakukan. Jadi kalau tukang gosip, tukang fitnah ini meninggal besok kita antarkan ke simpang ngaso, awak ziarah, rasa-rasanya cocok juga, sekali-sekali awak tanya, apa awak bilang sama dia? Kak, gosipin kita dong. Itu awak bilang besok. Tapi kan tak mungkin begitu lagi. Artinya apa dalam hidup nih Pak? Si tukang gosip pun akan ada sejarahnya. Si tukang fitnah pun ada sejarahnya. Artinya mati awak besok bisanya meninggalkan cerita baik, bisa meninggalkan cerita yang tak baik, atau bisa dilupakan orang sama sekali. Tak ingat orang pernah awal hidup di ujung batu ini. Apa yang mau diingat orang Pak? Berpuluh tahun awal hidup di ujung batu ini, kalau ingin diingat oleh pengurus masjid, tidak pernah pula awak datang ke masjid. Tentulah tak ingat orang sama awak. Di mana ada orang meninggal, barangkali kaki awak ini melangkah, padahal orang sedang berduka. Tak pernah awak pergi takziah. Kapan orang akan mengingat awak? Ada pengajian, tak pernah awak hadir. Kapan orang pengajian mengingat awak? Di sana pemilih awak, ada menikah keponakan, cucu kemenakan, tak pernah awak hadir. Kapan keluarga awak akan mengingat awak? Mati awak besok sudah. Orang masih diingat kadang 3 hari. Ada yang masih diingat 7 hari, ada yang masih diingat familinya 100 hari. Kita di ujung batu ini ada lagi 1000 hari.
tapi ada orang meninggal hari ini, sore dan ada keluarganya yang ingat sama dia lagi. Maksudnya gimana? Hidup awak ini pasti akan mati, tapi mati, ayo Bapak Ibu berjuang mengukir sejarah, kita tinggalkan besok cerita yang baik-baik. Karena sesungguhnya hidup ini hanya sebatas cerita saja. Saya sekarang Bapak Ibu 35 tahun. Bapak Ibu bayangkan ya, 30 tahun besok saya kalau masih hidup berarti umur 64 tahun. Bapak Ibu bayangkan itu. Berarti di mana Ustadz waktu 4 tahun itu? Paling-paling tambah 7 tahun lagi kan bergantian. Itu kan tinggal cerita. Ini tausiah subuh ini direkam Bang Putra. Ini hanya cerita besok. Mana Ustaz Rangkuti pernah hidup di Ujung Batu? Ini ceramahnya. Kalau YouTube masih ada. Siapa besok yang menggantikan 30 tahun lagi di sini? Anak kita lagi. Anak kita 70 tahun besok habis lagi. Ganti cucu kita lagi. Cucu kita nanti 70 tahun, dunia belum kiamat, cicit kita lagi. Kita udah di mana? Rupanya Bapak Ibu, ratusan bahkan ribuan tahun kita antri di alam barzakh menunggu dunia ini kiamat. Kesimpulannya, mati jangan sembarang mati, pastikan mati meninggalkan cerita yang baik-baik. Perjuangan kita Bapak Ibu. Kalau ada orang bertanya sama anak atau cucu kita besok, siapa omakmu dulu di kampung baru ini? Anak kita dengan bangga berkata, omakku dulu semasa hidup rajin kali ke masjid, rajin majelis taklim, selalu diajari kami nilai-nilai kebaikan. Berhasil awak diceritakan anak cucu awak kebaikan awak, padahal sudah 20 tahun awak di kuburan sana. Target itulah Bapak Ibu. Jadi tinggalkan cerita yang baik, karena mati sudah pasti dalam hidup, kita akan meninggalkan cerita saja. Apakah itu cerita baik? Apakah itu cerita yang tak baik? Tentukan dari sekarang. Dan ada kita ini meninggal, tidak dikenal orang sedikit pun, karena semasa hidup kita pun tidak pernah kenal dengan orang lain. 3 perkara inilah ayah ibu orang tuaku semua. Dalam rangka kita ini saling mengingatkan terus dalam kebaikan. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa dalam hidup ini tidak akan ada masalah. Pasti ada masalah. Cuman ingat, karena cocoknya masalah itu Allah berikan sama kita. Hadapi saja, bersabar saja. Kemudian Allah hapuskan dosa kita, Dia angkat derajat kita. Jangan stres, nikmati saja. Yang kedua, kita akan terus diikuti orang yang suka ke kita, yang gak suka pun akan terus berdatangan. Sudahlah, nikmati saja. Yang suka ini alhamdulillah, yang tak suka pun tidak apa-apa. Karena orang yang gak suka ke kita, bukan dia yang ngasih kita pahala. Yang menentukan bukan dia kita masuk surga atau neraka. Yang terakhir, hidup pasti berjumpa dengan kematian. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan penghormatan ini. Tentu dalam penyampaian banyak kesalahan Bapak Ibu, kebodohan kami, kekurangan ilmu kami. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.